Selamat pagi anak ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kurang satu apapun. Nah, hari ini kita mulai lagi materi pelajaran berikutnya, yaitu bab 6 mengenai membaca pantun. Ibu harapkan ketika nanti menjelaskan mengenai materi bab 6, ibu harapkan kamu membuka buku catatan maupun buku cetak, karena di buku cetak ini ada yang tidak kata-katanya yang nyambung gitu loh. Jadi mau tidak mau kamu buka buku cetak dan buku catatan kamu, ya. Oke, kita masuk ke pengertian dari pantun. Nah, pantun merupakan salah satu yang termasuk dalam karya sastra Melayu yang asli, ya. Selain dari kemarin itu syair, pantun juga termasuk karya sastra yang asli. Oke, pantun tidak dibuat dengan sembarang kata, ya. Pantun itu disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan dan yang indah, ya. Kata-kata pilihan dan yang sangat indah, ya. Kemudian dengan menggunakan kata-kata yang indah dalam membuat sebuah pantun, maka pantun tersebut enak dan sedap didengar, ya. Bukan enak dimakan ya nak, ya. Enak didengar. Oke, pantun berisi pesan, nasihat, ya, kadang-kadang mengandung hal yang sangat lucu. Berikutnya, pantun selalu dibacakan ataupun diucapkan dalam setiap acara di Riau. Nah, ketika di Riau ini ada acara-acara apapun, pantun selalu digunakan ibaratnya sebagai pembuka maupun penutup dalam suatu acara, ya nak, ya. Oke. Ragam dan jenis pantun dibedakan menurut jumlah baris dan makna isinya. Nah, kamu lihat di halaman 86, di situ ada yang namanya pantun 2 kerat, ya. Yang pertama pantun 2 kerat, yang kedua pantun 4 kerat, terus yang berikutnya adalah pantun 6 kerat, ya. Nah, di situ di catatan kamu, ibu akan jabarkan lagi. Pantun 2 kerat itu maksudnya terdiri dari 2 baris. Nah, pantun 4 kerat terdiri dari 4 baris. Pantun 6 kerat terdiri dari 6 baris, ya. Kerat itu diganti dengan baris. Nah, di dalam pantun terdapat sampiran dan juga isi pantun itu sendiri, ya. Terdapat sampiran maupun isi. Nah, di buku cetak sudah ada itu. Kamu boleh cek, ya. Nah, berikutnya, sampiran dalam pantun adalah bagian dari pembuka dalam pantun, ya. Contoh misalkan di sini, lihat buku cetak nak. Banyak udang, banyak garam. Ini pantun yang 2 kerat. Yang itu merupakan sampiran. Banyak orang, banyak ragam. Itu adalah isi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan isi pantun? Isi pantun merupakan suatu makna utama atau tujuan utama yang berisi pesan atau perkataan yang ingin kita ungkapkan, ya. Apa yang akan kita ungkapkan, kita isi di bagian isi pantun, ya. Terus pantun yang 4 kerat inilah yang merupakan pantun yang lazim atau yang sering dibawakan atau diucapkan orang. Biasanya setiap ada acara-acara di Riau, ya, misalkan panitianya atau apa segala macam, dia mengucapkan pantun biasanya dengan menggunakan pantun 4 kerat atau 4 baris. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri yang keempat kerat, ya. Ciri-ciri yang 4 kerat atau 4 baris. Yang pertama mempunyai 4 baris. Kamu bisa cek di halaman 87, ya. Nah, contoh, ya. Contoh yang termasuk dalam ciri-ciri 4 kerat. Yang pertama mempunyai 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 barisnya, lihat di kotak warna hitam. Terus baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Lihat contoh misalnya, Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3. Itu merupakan sampiran, ya. Tadi sampiran ibu sudah jelaskan, ya nak, ya. Lanjut, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nah, ini merupakan isi, ya.
Nah, lihat di catatan kamu. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, lanjut. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya. Jumlahnya bersajak A, B, A, B. Oke? Nah, itu merupakan pengertian daripada membaca pantun. Kita lanjut yang bagian B, cara membaca dan menuliskan tulisan Arab. Nah, lihat di halaman 91. Nah, di judul ini hanya singkat saja judulnya. Nah, ketika di catatan kamu cek lagi buku catatan kamu, ibu jabarkan lagi semua biar kamu paham. Ya nak ya, karena sebenarnya kalau untuk tulisan BMR ini, tulisan Arabnya, seharusnya kita harus bertatap muka dan kamu langsung mengerjakannya berhadapan-hadapan. Maksudnya ibu langsung bisa mengecek hasil kerja kamu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya berfokus hanya ke buku cetak, jadi tidak bisa menjabarkan satu-satu. Nah, ketika di sini ibu jabarkan. Yang pertama bunyi E mati dan A hidup. Ya, E mati dan A hidup. Lihat. Contohnya, ya. Bunyi E mati dan A hidup. Lihat catatannya. Kata dasar yang berbunyi dua suku kata. Suku kata pertama berbunyi E. Maka E mati ya. Maka cara menulisnya di akhir suku kata tidak diberi ilah, maksudnya tidak dituliskan, ya. Sedangkan suku kata kedua bunyi A hidup, maka cara menulis di akhir suku katanya diberi ilah, ya. Ada huruf alif A atau alif. Lihat sini. Yang pertama tadi mengenai E mati dan A hidup, ya. E mati dan A hidup. Nah, lihat seperti yang kita tadi, pemisahan suku kata. Suku kata pertama E mati tidak diberilah atau dicoret, ya. Terus A hidup diberi ilah, ya, wajib ditulis. Oke? Vokal yang E mati tidak ditulis, A hidup ditulis. Enak ya? Oke. Kita beri soal. Lihat di catatan kamu. Contoh. Benda. Pisah suku kata nak. Ben dan da. Ya, kita pisahkan huruf-hurufnya. Ingat, E ini adalah E mati. E mati hukumnya tidak ditulis atau dicoret. Berarti sisa tulisan B dan N. Ini yang tunggal ya nak ya. B dan N. Kita sambung. B dan N bisa disambung ya nak ya. B-nya B awal, N-nya N akhir. Karena kenapa N akhir? Karena kan ini terletak pada suku kata pertama. Ini suku kata pertama, suku kata kedua. Buat SK1. Apa dengan disebut dengan SK1? SK1 adalah suku kata pertama. Nah, lanjut. Da. Pisahkan suku kata. D awal, D tunggal, A tunggal. Kita gabung. Ibu sebelum kita gabung, ibu tanya, D dengan A bisa sambung nggak? Kalau dia tidak bisa disambung, dia tetap akan menjadi tunggal kedua-duanya. Ingat, ini SK kedua. Ya. Yuk, kita gabung menjadi satu kata, benda. Ya. Oke? Benda. Gabung. B awal, N tengah, D akhir, dan A tunggal. Sama dengan catatan kamu. Oke, lanjut. Yang berikutnya, serta. Nah, kamu cek buku catatan kamu. Serta itu dipisahkan menjadi dua suku kata. Ya, ser dan ta. Ser. Pisahkan seperti ini. Tunggal dia dulu. Setelah itu digabung. Enak ya? Digabung.
Ser, berarti yang sisa adalah huruf S dan M. Ya. Gabung dia S dan M. Terus ta. Lihat di catatan kamu. T dan A itu bisa disambung. Itu suku kata kedua. Nah, disambung satu kami jadi satu kata, serta. Ada di buku catatan kamu, ya. Lanjut mengenai bunyi E mati dan I hidup. E mati dan I hidup. E mati dan I hidup. Oke, nah ya, Ibu hapus ini. Ya. E mati dan I hidup. Sama. E mati dia tetap tidak ditulis, ya. I hidup dia wajib ditulis. Contoh. Senti. Ya. Dia catatan kamu senti. Pisah suku kata nak menjadi dua suku kata, sen dan ti. Sen suku kata pertama, E-nya E mati. Dicoret. I-nya I hidup. Ingat, nih lihat posisinya. Kita pisahkan per huruf. Ya. S tunggal. Yang sisa adalah S dan N. N tunggal. Ini yang tunggal duluan. Setelah itu kita gabung. S dengan N bisa disambung, nak. Kalau bisa disambung, kita sambung. S gigi 2, tarik garis ke samping, N-nya N akhir. Ingat, ini adalah suku kata pertama. Sama dengan catatan yang sebelumnya. Ti. Lanjut dengan ti. Kita pisahkan hurufnya. T tunggal, I tunggal. T dengan I bisa disambung, nak. Kalau bisa disambung, kita sambung. T awal, I akhir. Ini adalah suku kata kedua. Ya, ini udah penulisan suku kata. Kita lanjut menjadi dalam satu kata. Senti. Senti, ya. Senti. Oke. Kita lanjut dengan menggabungkan dua suku kata ini. S awal, tarik garis ke samping, N tengah, T tengah, tarik garis samping, I. Sama dengan catatan kamu, ya. Begitu juga contoh nomor 2 dengki. Pisahkan suku kata nak. Suku kata pertama, suku kata kedua, ya. Kalau sudah dipisahkan, kamu gabung dari dua suku kata itu menjadi satu kata, ya, menjadi dengki. Oke, kita lanjut mengenai bunyi E mati dan U hidup. Tinggal diganti saja ini, nak. E mati dan U hidup. Ingat, E mati tetap tidak ditulis. U hidup tetap ditulis. Oke? Nah, yang tadi contohnya tolong dipahami, ya nak, ya. Oke, Ibu hapus. Contoh mengenai E mati dan U hidup. Ya. E mati dan U hidup. Nah, lihat. Kata dasar yang berbunyi suku kata. Suku kata pertama berbunyi E mati, maka cara menulisnya di akhir suku kata tidak diberi ilah ataupun dicoret. Terus suku kata kedua bunyi U hidup, maka cara menulisnya di akhir suku kata diberi ilah atau berbentuk huruf waw. Hidup berarti ditulis, ya nak, ya. Contoh nomor 1, lihat catatan kamu. Tengku. Tengku. Pisahkan suku kata nah seperti biasa. Teng dan ku. Lihat, teng dan ku. Cek. Kayaknya E mati. E mati tidak ditulis. Ya, oke, kita pisah. T tunggal, eng tunggal. Ya, kita gabung.
T awal, NG akhir. Ya. Nah, ingat ini suku kata pertama. Oke, suku kata kedua ku. Ingat, kita pisahkan huruf-hurufnya dulu. K awal, K tunggal dan U tunggal. Ya. Kita gabung. K awal, U akhir. Ini SK2. Ingat ya, namanya SK2 atau suku kata kedua. Gabung menjadi satu. Tengku. Ingat hilang. Gabung semua. T awal, Eng tengah, K tengah, U akhir. Ya, jadi dia sama dengan catatan kamu. Begitu juga dengan contoh soal kedua. Sendu. Nah, pisahkan suku kata seperti ini, nak. Pisah suku kata pertama, kedua, setelah itu kamu gabung menjadi satu kata. Ya. Lanjut di nomor 18. Nah, 18 ini itu ada 6 judul. Kamu cek di halaman 95. Nah, 95 ini judulnya agak bingung. Bunyi awal I dan U mati, itu saja. Sementara contohnya itu terdiri dari 6 kata. 6 kata yang berbeda vokalnya. Ya, nah ya. Terdiri dari beberapa vokal, terus juga berbeda antara 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Nah, ini buku catatan kamu. Di buku catatan kamu itu ibu jabarkan semua. Ya, nah ya. Lihat, kita jabarkan dari awal. Bunyi suku kata I mati dan A hidup. I mati dan A hidup. Ya, I mati dan A hidup. Ayo, pada dasar yang berbunyi 2 suku kata, maka kata pertama berbunyi I mati, maka cara menulis di akhir suku kata diberi ilah ya. Berarti tetap ditulis. Kalau diberi ilah berarti dituliskan hurufnya. Sedangkan suku kata kedua bunyi A hidup, maka cara menulisnya di akhir suku kata diberi ilah atau ada huruf alif A atau alif yang tegak lurus ya. Berarti kedua-duanya tetap ditulis. Contoh, lihat contohnya. Sirna. Sirna. Sama semua nak. Kamu pisahkan suku katanya. Sir dan na. Sir, ingat vokal suku kata pertama dan kedua, kedua-duanya walaupun mati ini tetap ditulis. Ibu checklist keduanya. Berarti ditulis semua. Kita pisahkan hurufnya per huruf. S tunggal, I tunggal, dan R tunggal. Kita gabung. S awal, I tengah, dan R akhir. Ingat ini SK1. Nah, oke, nah ini vokal A-nya A hidup. Ibu checklist berarti tetap ditulis. N tunggal, A tunggal. Kita gabung. N awal, A akhir. Ingat, ini SK2. Ya. Kita sambung dari satu kata. S awal, I tengah, R akhir. N awal lagi dan A akhir. Kenapa R tidak disambung dengan N? Karena R dengan N, R duluan baru N tidak bisa disambung. Ya, nah ya, ada beberapa huruf yang tidak disambung dan kamu bisa cek di kamus yang sudah ibu berikan. Begitu juga dengan Dinda. Pisahkan suku katanya, ya, pisahkan suku katanya, terus kamu gabung keseluruhan. Ya, nah ya. Lanjut berikutnya yang B. B. U mati dan A hidup. U
U mati tetap ditulis, A hidup tetap ditulis. Contoh, kita berikan contoh. Bunda. Bunda. Bisa suku katanya nak? Bisa suku katanya menjadi bun, bun dan da. Bisa hurufnya B tunggal, U tunggal, N tunggal. Ya. B U N. SK 1. Da. Kita pisahkan hurufnya. D tunggal, A tunggal. Kita gabung. D dengan A bisa sambung nak. Kalau tidak bisa sambung tetap terpisah. DA. Ingat ini SK 2. Kita gabung menjadi satu huruf, satu kata. B awal, U akhir, N awal, D akhir, A tunggal. Sama dengan catatan kamu. Begitu juga dengan surga. Ya, pisahkan suku kata. Ya nak ya, pisahkan suku kata. Lihat, pemisahan suku kata sama seperti ini. Gabung menjadi satu, ya, menjadi satu kata. Oke, lanjut. Mengenai C, bunyi mati dan I hidup. I mati dan I hidup. Ingat, I mati tetap ditulis, I hidup tetap ditulis. Hidup dan mati tetap ditulis. Ya. Oke, lanjut. Kita beri contoh. Tinggi. Bisa suku kata ting dan gi. Pisahkan hurufnya. T awal, I tunggal, T tunggal, I tunggal, N tunggal. Nah, kita gabung. T awal, I tengah, dan NG akhir. Ingat, ini SK 1. Ya, titiknya yang lupa. Gi. G awal, G tunggal, I tunggal. Oke, gabung. G dan G awal dan I akhir. Ingat, ini SK 2. Gabung menjadi satu kata, bergabung menjadi satu kata dari dua suku kata ini. T awal, I tengah, NG tengah, G tengah, dan I akhir. Jadi dia sama seperti catatan kamu. Sama seperti inci. Kalau inci, kalau I-nya berada di awal kata. Ya nak ya? Kalau di awal kata dia wajib ditulis. Ya, kamu boleh cek di buku catatan kamu. Lanjut, yang D, bunyi I mati dan U hidup. I mati dan U hidup. I mati dan U hidup. I mati wajib ditulis, U hidup wajib ditulis. Contoh, windu. Windu. Bisa suku kata win dan du. Pisahkan hurufnya. W, I, N. Gabung. W, I awal, ya, N akhir. SK 1. Du. D tunggal, U tunggal. Gabung. DU bisa sambung mana? Kalau nggak bisa sambung, nggak usah sambung. D dan U. SK 2. Ya. Kita gabung menjadi satu kata. Bentuk tulisan tamnya. W tunggal, I awal, N tengah, D akhir,
dan U tunggal. Ya, U tunggal. Sama seperti catatan kamu. Kamu cek. Sama dengan tulisan gincu. Ya, pisahkan suku kata terus tulis hurufnya. Ya. Lanjut. Yang E. Umati dan I hidup. Umati dan I hidup. Ya nak ya? Umati dan I hidup. Umati tetap ditulis, I hidup tetap ditulis. Contoh, putri. UI ya, putri. Bisa kata put dan ri. Gabung. P tunggal, U tunggal, T tunggal. Kita gabung. P awal, U akhir, T tunggal. Dengan SK1. Ri, R tunggal, I tunggal. R dengan I bisa sambung, kalau R duanya tidak bisa disambung, berarti tetap tunggal. Gabung menjadi satu kata. P awal, U akhir. T awal, R akhir, dan I tunggal. Jadi dia sama seperti catatan kamu. Sama dengan multi juga begitu, pisahkan suku kata nak. Ya. Nah, oke, yang terakhir mengenai U mati dan U hidup. Nah, tadi U mati dan I hidup. Berikutnya U mati dan U hidup. Ya. U mati dan U hidup, kata dasar berbunyi suku kata dua. Suku kata pertama bunyi U mati, maka menulisnya di awal suku kata diberi ilah waw. Tuh ada tulisannya waw ke angka 9. Sedangkan suku kata kedua U hidup, maka cara menulisnya di akhir suku kata diberi ilah waw. Ya, sama-sama waw atau angka 9. Enak ya? Oke, contoh sumbu. Sumbu. Bisa suku kata sum dan bu. Ya. S tunggal, U tunggal, dan M tunggal. Gabung. S awal, U akhir, M tunggal. SK 1. BU. B tunggal, U tunggal. Gabung jadi satu. B awal, U akhir. SK 2. Ya. Oke, kita lanjut. Sumbu. Oke, menjadi satu kata. S awal, terus U akhir, terus M awal, terus B tengah, dan U akhir. Nah, nampak tak ya? Ya? Nah, sama dengan catatan kamu, sumbu. Begitu juga dengan tunggu, ya nak? Pisahkan suku katanya. Oke? Sampai di situ dulu yang Ibu sampaikan, ya. Kamu boleh patoki dengan buku catatan kamu karena Ibu sudah jabarkan sepanjang mungkin perbedaan dengan buku cetak, ya nak ya. Seperti dari awal itu banyak kekeliruan. Tetapi sebagai bahan acuan kamu boleh juga buka buku cetak, ya nak ya. Oke? Ibu harap